Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita merenung dan berusaha untuk mengetahui, mengerti, memahami dan menjiwai akan satu makna hakikat perkataan yang biasa kita ucapkan, yaitu kata ikhlas. Apa hakikat ikhlas dan apa keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas? Subhanallah, kata ikhlas adalah satu kata yang sudah familiar dalam telinga kita, dan kata ikhlas adalah kata yang 100% diambil dari bahasa Arab. Kalau kita belajar ilmu yang disebut dengan ilmu sorof, tata bahasa Arab, yaitu morfologinya bahasa Arab, maka kata ikhlas itu adalah isim masdar dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason. Akar katanya adalah khalaso. Apa arti khalaso? Khalaso itu nanti yaitu isim fa'ilnya adalah khalis. Khalis itu artinya adalah murni. Maka kalau diambil dari kata bahwa ikhlas itu adalah asal kata khalaso yang artinya adalah murni, maka ikhlas adalah karena dia asal kata akhlaso yukhlisu, yaitu af'ala yuf'ilu, itu artinya bukan hanya sekedar murni tapi memurnikan. Itu arti ikhlas dari segi bahasa. Namun kalau kita pelajari apa yang diungkapkan oleh para ulama tentang hakikat ikhlas, ikhlas adalah memurnikan hati, membersihkan hati. Betul-betul hati kita murnikan, statement, ucapan dan pernyataan pun dimurnikan, dan segala apa yang kita lakukan pun kita murnikan. Kita murnikan semata hanya pertama lillah. Yang kedua adalah semata hanya ilallah. Yang ketiga adalah semata hanya billah. Yang keempat, ikhlas semata hanya fillah. Yang kelima, yang terakhir yang disebut dengan ikhlas adalah semata hanya minallah. Jadi apa itu ikhlas? Ikhlas adalah, di situ ada 5 kata terkandung di dalam kata ikhlas, yaitu yang pertama yang saya katakan tadi, lillah, ilallah, billah, fillah, minallah. Apa itu ikhlas? Apa itu lillah? Lillah adalah satu ungkapan yang sering kita ucapkan, bahkan dalam sholat pun kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa arti lillah? Lillah itu artinya adalah hanya semata milik Allah dan semata untuk Allah. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang dalam kehidupannya, prinsip hidupnya hanya semata lillah. Apa arti lillah? Artinya apapun yang ada pada dirinya, berlimpah bagaimanapun hartanya bagi orang yang ikhlas, banyak bagaimanapun hartanya, bahkan tinggi bagaimanapun jabatannya, strategis bagaimanapun jabatannya, bahkan dielulukan bagaimanapun dia oleh orang banyak, karena mungkin pangkat dan jabatannya cukup tinggi dan strategis, bahkan ilmunya pun banyak sampai dia mendapatkan gelar secara akademik, bukan hanya doktor, bahkan mendapatkan gelar guru besar, profesor.
Dan orang yang ikhlas adalah orang apapun yang ada pada dirinya dia yakin itu hanya sekedar amanah dan titipan dari Allah, karena semua itu adalah milik Allah. Jadi harta bagaimanapun, berlimpah bagaimanapun hartanya, dia yakin itu adalah bukan miliknya, hanya sekedar amanah dan titipan dari Allah. Jangankan harta, jangankan pangkat dan jabatan, nyawa yang menyatu pada tubuhnya pun dia yakin itu adalah milik Allah. Nyatanya kapanpun dan dimanapun, sepintar bagaimanapun orang, berlimpah bagaimana harta seseorang, tinggi dan strategis bagaimanapun jabatan seseorang, kalau Allah sudah ingin memisahkan nyawa dari tubuhnya, siapapun tidak akan mampu untuk menunda kematian tersebut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah menjemput, jangankan 1 bulan, jangankan 1 minggu, jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, 1 detik pun tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda. Karena apa? Nyawa adalah titipan dari Allah. Maka orang yang ikhlas dititipkan bagaimanapun harta yang berlimpah, dia tidak sombong dan tidak angkuh dan tidak lupa diri. Orang yang ikhlas diamanahkan bagaimanapun pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis, dia hidupnya bersahaja, tawaduk, rendah hati, tidak ada yang disebut dengan merasa paling berkuasa, merasa paling hebat. Orang semua diperlakukan seenaknya tanpa sedikit pun menghargai dan menghormati orang lain. Orang yang ikhlas tidak akan zalim dengan pangkat dan jabatan yang Allah amanahkan kepadanya, karena itu hanya sekedar amanah dan titipan dari Allah. Makna ikhlas yang kedua adalah ilallah, adalah semata. Apapun dia, siapapun dia, dia pasti akan ilallah, akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua adalah milik Allah, dan apapun yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita semua akan kembali untuk menghadap kepada Allah. Maka orang yang ikhlas, diamanahkan apapun baik kepadanya, harta, pangkat, ilmu, jabatan, dan apapun yang Allah amanahkan kepadanya, dia maksimalkan dan optimalkan semua itu. Selain sebagai amanah dan titipan dari Allah, dimaksimalkan dan dioptimalkan, semua dijadikan sebagai persiapan dan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya digunakan untuk bekal menghadap kepada Allah, pangkat dan jabatannya digunakan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah, ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualannya disiapkan untuk sebagai bekal menghadap kepada Allah. Apapun yang ada pada dirinya, dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka segala apapun yang ada pada dirinya selain dia yakin itu hanya sebagai amanah dan titipan dari Allah, dia jadikan semua bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari kata ikhlas, di situ terkandung kata billah yang sering kita ungkapkan, la haula wala quwata illa billah. Apa itu billah? Semua hanya atas izin Allah, atas perkenan Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan apapun yang kita miliki, illa billah, semua atas izin Allah. Maka orang yang ikhlas, yang penting dia melalui proses dalam menggapai kehidupannya. Dia berdoa kepada Allah semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, dan segala potensi yang Allah amanahkan kepadanya dia maksimalkan, dia optimalkan untuk menjemput misalnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya hanya untuk menjalankan proses. Soal hasil itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia yakin la haula wala quwata illa billah. Dia tidak akan mampu untuk melakukan apapun. Dia tidak akan mampu untuk menggapai apapun kecuali semua atas izin dan perkenan dari Allah Subhanahu wa taala.
tapi dia bukan oncang-oncang kaki, bukan dia diam, tapi semua potensi yang Allah amanahkan kepadanya dimaksimalkan dan dioptimalkan untuk menjemput misalnya rezeki dari Allah, berdoa kepada Allah, setelah itu berserah diri kepada Allah, karena dia yakin Allah tidak buta, karena dia yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuknya. Makanya itu orang yang ikhlas hidupnya adalah billah. Ketika dia sukses, tidak ada kesombongan pada diri dia, oh ini hasil kerja keras saya, tidak ada pada orang yang ikhlas. Ketika gagal pun orang yang ikhlas tidak ada kata putus asa, tetap optimis dan tidak ada kata apa yang disebut dengan putus asa. Dia yakin waktunya saja belum diizinkan oleh Allah, mungkin sekarang belum tepat dan belum baik bagi dia, maka Allah belum izinkan. Ketika sukses juga berlimpah bagaimanapun hartanya, tinggi bagaimanapun jabatannya, orang yang ikhlas lagi-lagi tidak ada kesombongan dan tidak ada lupa diri, apalagi zalim. Ketika belum sukses, belum berhasil pun tidak ada kata putus asa, dia tetap optimis dan tidak ada kata pesimis, apalagi berputus asa. Kenapa? Orang yang ikhlas hidupnya adalah billah. Yang keempat dari kata ikhlas adalah fillah. Kenapa fillah? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan makhluk jin dan manusia, siapapun manusia itu, kecuali untuk mengabdikan hidupnya kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka orang yang ikhlas dimanapun dia berada, kemana kakinya dilangkahkan, semata hanya untuk menggapai tempat-tempat yang bernilai di hadapan Allah. Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otak-otak orang yang ikhlas, pemikirannya selalu mencerahkan, dan tidak ada ide-ide dan pemikiran yang menyesatkan. Karena apa? Karena orang yang ikhlas hidupnya selalu fillah, selalu on the right track, yaitu di jalur yang benar, di jalur yang sesuai dengan syariat. Berbisnis dia tidak akan berbisnis kecuali bisnis yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Berpolitik dia tidak akan berpolitik menghalalkan segala macam cara hanya demi mempertahankan jabatan, apalagi untuk menggapai jabatan. Tidak akan tergambar pada diri orang yang ikhlas menghalalkan segala macam cara, melanggar undang-undang, melanggar konstitusi dan peraturan. Tidak tergambar pada orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas hidupnya fillah, tidak neko-neko, selalu berada di jalan yang lurus. Subhanallah. Yang kelima, orang yang ikhlas hidupnya adalah minallah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur, dia bilang. Bagaimanapun kondisi dan bagaimanapun keadaan hidupnya, dianugerahkan oleh Allah dia harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan strategis, ilmu yang cukup tinggi sehingga dilulukan dia oleh orang banyak karena kepandaian, kecerdasan, keintelektualannya yang begitu hebat, pemikiran-pemikiran yang mencerahkan. Orang yang ikhlas dia yakin itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dia ujian cobaan dari Allah, dia yakin ini teguran dari Allah untuk dia tahu diri, untuk dia introspeksi diri, tidak meneruskan dosa, maksiat dan kemungkaran dan kezaliman yang dilakukannya. Itulah orang yang ikhlas. Hidupnya adalah lillah, hidupnya adalah ilallah, hidupnya adalah billah, hidupnya adalah fillah, dan hidupnya adalah minallah. Apapun yang ada pada dirinya adalah lillah, milik Allah dan amanah dan titipan dari Allah. Maka dia jaga amanah itu. Dia tidak akan berkhianat dengan ilmunya, dia tidak akan berkhianat dengan pangkat dan jabatannya, apalagi mengkhianati agama, bangsa dan negaranya. Tidak ada pada diri orang yang ikhlas berkhianat untuk bangsa dan negaranya, apalagi berkhianat untuk agamanya. Tidak tergambar dari orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas hidupnya adalah lillah. Orang yang ikhlas hidupnya adalah ilallah. Dia pasti akan kembali kepada Allah.
Maka orang yang ikhlas 24 jam dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir dimanapun dia berada, berbisnis dia diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya pangkat dan jabatan sebagai aparat dan penegak hukum dia, sebagai politisi, sebagai pemimpin, dari apapun itu dijadikan sebagai bekal untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang ikhlas adalah orang yang billah, orang yang pasrah. Tapi bukan pasrah begitu saja, dia tetap ikhtiar, dia menjalankan proses semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Dia berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian berserah diri kepada Allah. Karena semua tidak akan diberikan oleh Allah kecuali atas izin dan anugerah dari Allah, dan pasti Allah akan memberikan yang terbaik bagi dia. Orang yang ikhlas lagi-lagi hidupnya tidak akan menghalalkan segala macam cara, selalu berada di jalan yang sesuai dengan peraturan, yang sesuai dengan undang-undang, yang tidak melabrak sana labrak sini undang-undang dan konstitusi, demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan kelompoknya, demi untuk kepentingan keluarganya. Tidak akan terjadi pada diri orang yang ikhlas. Terakhir, orang yang ikhlas hidupnya adalah minallah tadi. Segala apapun adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas begitu dahsyat, yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun umat manusia di dunia ini. Ini tergambar di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 39 dan ayat 40. Apa kata Allah dalam surat 15 surat Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40 yang menjelaskan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang ikhlas? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani. Qala, berkata iblis, Rabbi, ya Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau ya Allah, ya Tuhanku, kata iblis, telah menyatakan aku sesat. La uzayyinanna lahum fil ardi, kata iblis, segala bentuk dosa, maksiat dan kemungkaran dan kezaliman aku buat seakan-akan indah dan mengasihkan dan mengenakkan bagi seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini, siapapun dia, apakah dia profesor, apakah dia pejabat, apakah dia orang kaya, siapapun manusia, bangsa apapun dia, suku apapun dia, status sosial yang bagaimanapun dia. Dan iblis bersumpah, wala ughwiyannahum ajmain, semua makhlukmu yang bernama anak cucu Adam, yang bernama manusia, akan aku sesatkan, kata iblis. Dalam ayat 40 Allah berfirman tentang apa yang dinyatakan oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang saya tidak mampu sesatkan, yang saya tidak mampu membuat dia tergelincir dalam kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang kau pilih untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Ini orang yang ikhlas ini adalah orang yang tidak akan mampu diapakan pun oleh iblis, karena adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam menjalani kehidupan ini, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dan optimalkan dan maksimalkan untuk taat dan beribadah kepada Allah, sehingga kapanpun dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita yang satu saat pasti akan kita hadapi, kita mati dalam keadaan beriman, mengakhiri hidup kita dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah. Setelah taubat kita diterima oleh Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabiyyi qadima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam hidup kami ya Allah. Bisa jadi kami termasuk hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah anak-anak cucu kami, bimbinglah orang-orang tua dan guru-guru kami. Bahkan bimbinglah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkan dan menjauhkannya ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami tidak sedikit di penjuru dunia ini yang dalam keadaan sengsara dan menderita, bahkan yang dalam keadaan terzolimi dan dizolimi ya Allah oleh musuh-musuh-Mu ya Allah, khususnya di Palestina ya Allah. Ya Allah, yang meninggal di antara mereka jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang sakit dan luka-luka ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Angkat penyakit mereka ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Hancurkan musuh-musuh-Mu dan musuh mereka, kaum Yahudi dan Zionis dan sekutu mereka sehancur-hancurnya ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah bagaimanapun kondisi kami saat ini ya Allah, suatu waktu pasti kami akan mengakhiri hidup kami di dunia ini ya Allah.
Suatu waktu kami pasti akan mengakhiri hidup kami di dunia ini ya Allah. Maka kapanpun dan dimanapun Engkau mengutus malaikatmu untuk memisahkan nyawa dari tubuh kami ya Allah, matikan kami setelah taubat kami Kau terima ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan melakukan amal soleh, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.